Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di mata kuliah Web Framework ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita ya untuk multi akses user ya. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah coba membuat login dari user customer, di mana terakhir materi kita itu adalah sampai di si customer bisa memilih barang ya. Dia bisa melihat dia klik add to chart, maka dia menampilkan barang yang dia pilih seperti itu ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang tersebut ya. Jadi ketika sudah ditampilkan barangnya, maka si user dapat menginputkan berapa jumlah barang yang ingin dibeli seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita akan lanjutkan. Oke. Untuk sebelumnya kita sudah bikin ya untuk form tabel belanja ini, di mana tabel belanja ini akan menampung setiap belanja yang dimasukkan oleh customer ke dalam keranjang ya. Jadi ini setiap belanja yang masuk ke dalam keranjang, bukan untuk pembayarannya ya. Nah, ini masuk ke keranjangnya. Oke. Nah, lalu kemarin juga kita sudah masuk. Oke, kita coba login dulu. Oke, kita coba masuk sebagai customer. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah di sini kita bisa klik add to chart. Nah, dan di sini sebenarnya dia sudah menampilkan data barangnya ya. Ini gambar produknya, nama barangnya, dan juga harga dari barang tersebut seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini berapa jumlah yang ingin kita beli ya. Nah, jikalau kita ingin melakukan pembelian di sini ya, kita masukkan, kan kalau di sini kan kita cuma masukkan jumlahnya saja ya, dan ini akan masuk ke dalam tabel belanja kita. Kalau kita cek di sini tabel belanja kita ada nomor belanja, tanggal belanja, ID produk, ID customer, dan jumlah belanja. Sedangkan yang kita inputkan adalah hanya jumlah belanja. Lalu nomor belanja, tanggal belanja, ID produk, ID customer ini datangnya dari mana gitu ya. Nah, ini datangnya dari pengambilan data-data yang sudah ada seperti ID produk sudah ada ya. Nah, kita sudah menampilkan di sini, maka tinggal kita panggil. ID customer juga sudah karena kita melakukan proses login ya sebagai Ismail di sini. Jadi ditinggal panggil saja nanti siapa ID customernya. Dan nomor belanja dan tanggal belanja kita ambil tanggal sekarang ya, dan untuk nomor belanja kita bikin secara otomatis seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana cara untuk membuatnya? Oke. Oke. Eh Sekarang kita masuk ke dalam codingan kita. Di dalam application, ya, silakan ambil view, lalu ambil customer, ya, karena di sini tempat kita akan mengelolanya, lalu kita ambil bagian belanja. Nah, di sini sebelumnya kita sudah menampilkan kategori, lalu juga sudah menampilkan tabel produk dan segala macamnya ya. Nah, sekarang proses kita adalah membuat form untuk menginputkan dia ke dalam tabel belanja, seperti itu. Nah, langkah pertama kita tentu kita akan bikinkan kita bikinkan fungsi form terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk fungsi formnya kita bikin seperti berikut. Kita coba bikin di atas for each untuk menampilkan data barang sebelumnya. Kita bikin form, lalu kita tambahkan metodenya adalah post, dan kita bikin actionnya. Actionnya tentu kita akan pergi ke actionnya adalah ke controller ya. Echo base URL. Index.php. Nah, ingat untuk backend kita sebelumnya adalah customer ya. Nah, biar meyakinkan kita coba cek controller kita, namanya adalah customer ya. Oke, setelah customer baru kita masuk ke fungsi dari di dalam backend di dalam controller customer. Apa yang nanti kita bikin? Kita bikin saja di sini adalah namanya adalah keranjang, jangan deh, belanja add aja ya. Belanja underscore add ya.
belanja underscore add aksi aja ya, aksi. Nah, di sini kan belanja ya, ini from belanja kita. Jadi kan kita tinggal menginputkan datanya, baru kita lakukan proses aksinya ya. Nah, artinya dia akan menginputkan dia ke dalam tabel di database. Oke, ini adalah formnya, dan jangan lupa untuk bikin tutup formnya. Bikin tutup formnya ada di setelah tutup PHP-nya. Tutup form. Oke. Nah, maka di sini kita sudah bikinkan untuk form kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan bikinkan terlebih dahulu untuk membuat nomor belanja otomatis ya. Jadi di sini untuk nomor belanja otomatis saya bikin seperti ini saja. Ya, saya akan bikinkan untuk proses nomor acak gitu ya. Jadi saya bikin di sini string nomor underscore belanja sama dengan EC, misalnya ini e-commerce ya, maksudnya ya, e-commerce. Saya kasih nilai acak dengan menggunakan fungsinya adalah run ya. Jadi di sini adalah random, yaitu dari angka 1 sampai angka 1999999, misalkan seperti itu aja ya. Oke, lalu saya ketik titik koma. Lalu untuk tanggal sekarang saya bikin dengan fungsi that ya. Jadi otomatis dia akan mengambil sekarang, dan jangan lupa untuk bikin formatnya yaitu DMY. D untuk hari, M untuk bulan, Y untuk tahun gitu ya. Jadi ini harus formatnya seperti ini ya. DMY, D-nya kecil, M-nya kecil, Y gede. Karena di sini kita menyesuaikan dengan format yang ada di database kita ya, di bagian tabel belanja kita ya, untuk fungsi tanggal sekarang itu ya. Di sini untuk fungsi tanggal belanja ini, kalau lihat strukturnya dia tipenya adalah date ya, maka harus kita bikin formatnya seperti tadi. Nah, seperti ini. Oke. Maka formatnya seperti ini. Oke, nomor belanja sudah, tanggal belanja sudah. Oke, kalau kita lihat tanggal belanja, ID produk sudah ya. ID produk tinggal kita panggil saja nanti ID customer. Nah, untuk ID customer ini kan sebenarnya berdasarkan siapa yang login ya, siapa yang login di sini. Nah, karena berdasarkan siapa yang login, maka kita tinggal mengambil session user datanya ya, session user datanya. Sama ketika kita menampilkan bagian atas ini ya, menampilkan bagian atas ini sebenarnya dia mengambil session datanya. Nah, namun session data yang diambil itu di sini adalah berdasarkan nama customernya. Sekarang kita ngambil berdasarkan ID customer. Nah, lalu bagaimana caranya? Jadi silakan dibuka controller lalu ambil login. Nah, di sini kita tambahkan. Kalau sebelumnya itu yang ada ya, yang baru ada ya, username dan nama customer. Nah, sekarang boleh kita copy aja ini. Copy. Lalu kita pastikan dan ganti aja ini namanya adalah ses ID cas. Nah, ini kita ganti jadi ID customer. Oke. Nah, selanjutnya baru kita panggil di sini. Kita ganti aja dengan nama adalah cas ya, string cas. Lalu kita bikin di sini string this session. Oke. Lalu user data ses underscore ID underscore cas. Nah, jadi seperti ini dianya ya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan ya, tampilkan data-data yang kita panggil ini berhasil nggak dia berdasarkan yang kita ambil ini ya. Nah, maka di sini saya cobakan ya, menampilkan dia di sini ya. Kita coba tampilkan dia di sini dulu ya, walaupun nanti nggak akan kita tampilkan ya, nanti akan kita hidden ya. Jadi kita coba-coba aja dulu di sini. Oke, ini saya akan bikin di sini, berarti pertama adalah pemanggilan dari kalau berdasarkan urutannya adalah nomor belanja ya, nomor belanja. Maka saya bikin echo string nomor belanja ya.
Oke, setelah nomor belanja, di sini selanjutnya kita copy aja ini. Lalu kita akan coba tampilkan lagi, yaitu adalah di sini kalau misalkan kita cek database kita, nama belanja, tanggal belanja ya. Nah, tanggal belanja di sini berarti adalah TGL belanja. Lalu selanjutnya kita coba cek lagi, yaitu ID produk. Ini adalah ini harusnya kita copy dari sini aja. Copy. Lalu kita enterkan. Ini adalah ID produk ya. Selanjutnya, setelah ID produk ada AD customer. Kita copy aja di sini. Untuk ID customer berarti kita ngambilnya dari atas ini ya. Berarti kita bikinnya adalah string cost ya. Oh sorry, ini harusnya string nomor belanja, ini harusnya TGL ya. Ini TGL harusnya. Nah, ID produk ini dia ngambilnya berdasarkan yang ada di atas nih ya. Kita harus tambahkan ini nih untuk ID produk. Copy. Nah, ID produk soalnya dia ngambil dari dari for each ini ya untuk produk. Lalu setelah nomor belanja, tanggal belanja, lalu ada ID customer, maka kita bikin di sini cost string choose. Lalu setelah string choose ada lagi jumlah belanja ya. Jumlah belanja. Ini kita importkan di sini. Copy, enter. Kita pastikan lagi. Oke, untuk belanja kita kosongkan saja gitu ya. Nah, kita simpan. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ini. Oke, di sini kalau kita lihat ya, ini EC, ini nomor otomatis lalu ini adalah tanggal sekarang, ini adalah ID produknya ini, ya, ini adalah jumlah belanja dan ini masih kosong nih, ini kenanya di customer, ya, untuk mengambil ID customer. Ini kita coba cek lagi set ID cost. Oke, kita coba logout dulu, ya, kita coba logout dulu. Lalu kita coba login kembali. Oke, kita coba belanja. Nah, maka di sini sudah ada nih, ya. Di sini sudah ada customer kita. ID dari customer kita. Nah, jadi ini bagian ini kan kita hiddenkan saja, ya. Bagian ini akan kita hiddenkan saja. Jadi nomor belanja ini kita kasih name dulu ya. Kita kasih name ya. Kita kasih name-nya sesuaikan dengan yang ada di database, ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di database. Oke, untuk yang ada di database, untuk nomor belanja, dia menggunakan namanya adalah nomor belanja. Oke, lalu untuk di tanggal belanja, kita sesuaikan dengan dari database. Di sinilah tanggal belanja. Maka kita harus bikin di sini TGL. Oke, itu tanggal belanja. Lalu untuk ID produk
Sama, kita juga harus kasih name juga. Lalu untuk customer kita juga kasih itu ID. Oke. Lalu untuk jumlah belanjanya juga kita kasih name. Kita sesuaikan yang ada di sini. Itu adalah JML belanja. Ya, ini nggak usah kita kasih value di sini. Untuk jumlah belanja nggak usah kita kasih value ya. Oke, lalu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita sesuaikan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ID belanja otomatis ya, dia menggunakan auto increment. Oke, ini berarti untuk bagian buttonnya kita kasih input. Kita pakai tipenya adalah submit. Oke, ini submit, kita kasih value-nya. Oke, ini kita hilangkan saja nih ya. Oke. Nah, kita akan coba cek dulu. Kita pastikan tidak ada masalah di sini. Sorry, harusnya ini value-nya. Kita kasih value untuk di bagian submit. Value-nya adalah add ya. Sorry. Oke, kita coba back lagi deh. Kita coba pakai button dulu ya. Semoga aja bisa menggunakan button di sini. Oke, kita simpan dulu ya. Oke, ini untuk bagian nomor belanja kita hiddenkan saja. Hidden. Untuk tanggal juga kita hidden. Produk juga kita hidden. Ini juga customer juga kita hidden. Untuk belanja tidak perlu kita hiddenkan ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi dia masih tetap nih ya, jadi dia tetap, tinggal kita inputkan jumlahnya dan kita klik prosesnya seperti itu ya. Nah, kalau kita klik di sini belum ada proses ya. Oke, ini sepertinya salah nih kalau misalkan kita menggunakan button ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan coba, kan kalau kita sudah bikin ya, kita sudah bikinkan proses di sini, tinggal kita bikin belanja ADD aksinya ya, belanja ADD aksinya sesuai yang ada di sini. Oke, jadi silakan dibuka bagian customer-nya, buka bagian customer. Nah, jadi kita tinggal copy paste saja ya. Oke, kita copy paste saja. Silakan buka bagian backend. Kita coba cari di sini adalah kita coba pakai yang kategori saja ya. Kategori ADD aksi. Nah, ini yang akan kita ambil. Ya, kita copy paste aja yang ada di sini. Oke, copy bagian ini, lalu kita pastikan ke bagian customer nantinya.
Silakan buka bagian customernya, lalu di bawah belanja ya, kurung kurawal belanja. Oke, kita tambahkan di sini untuk fungsi dari belanja adik di aksi ya. Oke, untuk belanja adik di aksi ini kita ganti di sini belanja. Nah, selanjutnya karena kita sudah bikinkan di sini data belanja kita, data belanja adik di aksi kita, tinggal kita bikinkan inputan kita apa aja di sini. Oke, yang pertama kita ada di sini untuk inputan kita nomor belanja, tanggal belanja, ID produk, ID customer, sama jumlah belanja. Oke, kita bikinkan untuk string no. Ya, this input post yaitu di sini adalah nomor belanja. Ini disesuaikan dengan inputan name inputan kita, nomor belanja. Nah, lalu setelah nomor belanja kita cek di sini ada tanggal belanja. Saya ganti jadi TGL aja di sini. Nah, selanjutnya oke, saya coba copy dulu. Setelah tanggal belanja ada lagi yaitu ID produk. ID produk saya ganti aja di sini IDP. Berarti ini adalah ID produk. Lagi saja setelah ID produk ada ID customer. Dan yang terakhir itu jumlah belanja. Saya ganti di sini jadi CML. Oke, kita sesuaikan ya, CML belanja di customer. Oke, semua udah clear. Oke, kita simpan. Di sini adalah string data array nm kategori, ini sama dengan database kita ya, sama dengan database kita. Oke, ini berarti kalau misalkan kita samakan dengan database, berarti inilah nomor belanja. Selanjutnya yaitu adalah TGL belanja. Ini kasih koma. Setelah tanggal belanja berarti di sini adalah ID produk. Ya, ini kita juga langsung ganti aja kali ya. Nomor. Ini adalah TGL. Ini adalah IDP. Oke, sorry, ini ID customer harusnya IDC ya. Dan yang terakhir yaitu jumlah belanja.
Di sini string di slot model M kategori ini masih lama ya. Harusnya berarti kita di sini harus bikinkan M belanja. Ya, jadi kita harus hubungkan juga dia ke dalam model kita. Nah, sebelumnya kita belum ada bikin model ya. Kita belum pernah bikin model di sini. Silakan saja buka model kategori, copy, lalu kita bikin sebuah file baru dan kita pastikan di sini ya. Untuk M kategori sebelumnya dihilangkan saja. M kategori ini kita ganti dia menjadi M belanja. Oke, belanja. Ini untuk tampil datanya return this DB tabel belanja. Ya, belanja. Lalu untuk di sini function input datanya yaitu string data, string tabel, DB insert. Oke, ini benar. Ya, jadi nggak ada masalah lagi di sini. Kita coba simpan. Ya, kita simpan dengan M belanja. M underscore belanja. Titik PHP. Oke, kita simpan, save. Oke, di sini benar M belanja. Oke, tinggal kita ganti di sini jadi M belanja untuk modelnya. Oke, di sini juga M belanja. Input datanya string data, di sini berarti tabel belanja juga. Backend, jika nanti ini bukan backend lagi ya, ini harusnya adalah customer. Nah, ini sebenarnya dia harusnya pergi ke keranjang nih, ya. Jadi di sini harusnya dia pergi ke keranjang. Hanya saja kita belum bikinkan untuk menampilkan data di keranjangnya ya. Kita belum tampilkan data di keranjangnya. Maka ini kita ganti ke indeks dulu, ya. Kita ganti dulu dia ke dalam indeks ini. Oke, jadi kita ganti dia ke indeks. Atau mungkin customer aja kita bikin di sini boleh juga. Nah, ya, jadi untuk sementara kita kalau misalkan dia berhasil input, dia pergi ke customer dulu. Oke. Nah, kita sudah bikinkan di view-nya sudah, di modelnya sudah, dan kita hubungkan di dalam controller. Nah, sampai di sini untuk proses penginputan add aksinya, codingannya sudah selesai. Kita akan cobakan berhasil atau tidak yang kita bikin. Oke, saya coba refresh dulu. Saya coba back dulu ya. Saya coba beli barang yang lain deh. Oke, saya coba misalkan ini, kaos wanita ini. Nah, di sini saya beli harga jumlahnya adalah 2. Saya klik ADD. Belanja ADD aksi ini sini masih belum ada ketemu nih. Berarti masih ada salah di sini. Data belanja. Oh iya, sorry. Di sini harusnya belanja ADD aksi aja. Nggak pakai data ya. Nah, oke, kita cobakan lagi. Oke, kita refresh dulu. Kita inputkan dulu jumlahnya 2. Kita klik ADD. Nah, di sini ada beberapa kesalahan di sini ya. Oke, kita akan coba cek pertama di controller online 55. Oke, kita cek online 55. Oke, di sini B-nya kecil ya. Harusnya B-nya adalah besar. Lanjut. Oke, kita coba refresh lagi di sini. Oke, continue. Nah, maka dia kembali lagi di sini. Nah, sepertinya di sini berhasil untuk inputnya. Coba kita klik tabel belanja. Oke, nah di sini berhasil ya. Nah, hanya saja di sini untuk tanggal belanjanya dia nggak ke input nih, ya. TGL belanjanya nggak ke input. Nah, berarti ada masalahnya di sini. ID produknya tadi di produk 4 benar, jumlah belanja yang benar, ID customer juga benar, ya. Hanya saya tanggal belanjanya nggak berhasil di sini. Oke, kita akan cobakan lagi. Kita akan coba cek untuk tanggal belanjanya. TGL belanja. Oke, kita coba cek di belanja. Untuk di tanggal belanjanya di sini sudah benar, ya. Oke, di sini sudah benar harusnya. Oke, mungkin formatnya ini salah di sini, ya. Kita coba ganti aja formatnya, yaitu YMD.
Nah, ini sepertinya kalau tadi kita nge-inputnya untuk menampilkannya benar ya. Hanya saja di proses penginputannya yang salah. Karena biasa kadang-kadang kalau kita cek di sini sepertinya ini formatnya adalah tahun dulu, bulan dan tanggal seperti itu. Ya. Jadi di sini kita ganti formatnya tahun dulu, bulan dan tanggal seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya coba kosongkan dulu database-nya. Kosongkan dulu isi di dalam tabel belanja ya. Oke, saya coba kosongkan empty tabel truncat. Oke. Oke. Nah, di sini sudah kosong dia harusnya, tabel belanja sudah kosong. Nah, oke, kita coba refresh lagi. Oke, saya klik add to chart ini. Oke, ini dia beli misalkan adalah 1. Add. Oke. Dia sudah masuk berarti itu. Berarti kita coba klik tabel belanja lagi. Oke, berarti masuk ya. Nah, ini dianya. Ini tahun, bulan, tanggal. Oke. Nah, lalu kita coba lagi beli belanja lagi ya, satu barang lagi. Add to chart lagi. Oke, ini kita beli 2. Add. Oke, sudah. Berarti kalau misalkan kita cek ini, nah, berarti sudah masuk ya. Oke, di sini sudah masuk. Nomor belanjanya juga sudah random ya, jadi berbeda. Oke, tanggal belanjanya sama. Oke. Nah, sekarang saya coba logout lagi. Saya coba masuk sebagai customer yang lain. Saya coba login di sini dan saya coba login sebagai customer yang lain. Oke, misalkan di sini saya login sebagai ini. Passwordnya 12345. Sigin. Nah, artinya di sini ada berbeda customer ya. Berbeda customer. Nah, sekarang saya coba belanja ini. Oke, saya beli ini adalah 2. Add. Oke, kita coba cek di database kita. Oke, berarti sudah masuk di sini ID produk 1, ID customer 1. Nah, berarti di sini dia sudah menginputkan berdasarkan ID customer-nya. Nah, sekarang tugas kita adalah menampilkan hasil belanja kita berdasarkan si customer yang beli, gitu ya. Oke, silakan dibuka. Sebelumnya saya sudah pernah kasih di template ya, itu untuk menampilkan untuk menampilkan keranjang belanja. Oke, boleh dibuka saja. Oke, di bagian front end sebelumnya, nah di sini di desainnya saya pernah kasih dulu sebelumnya. Silakan kalau misalkan kalian buka di template-nya, silakan ambil yang chart. Nah, kita ambil bagian tabel ini aja. Ya, tabel belanja kita ini aja. Ya, bagian ini saja yang akan kita ambil nih. Oke. Nah, silakan yang bagian chart ini kita edit with notepad aja. Dan kita ambil khusus bagian item ini saja. Ya, bagian item. Silakan dicari bagian item namanya. Dalam bentuk tabel. Oke, kita coba cari di sini di bagian chart. Nah, ini dia. Oke, ini bagian ini dia. Oke, coba ambil aja di bagian section ini, section. Oke, sampai ke bawah di sini section. Oke. Nah, silahkan di copy aja dari section ini
sampai section paling di bagian bawah, khusus untuk dia aja, section chart item ini kita copy. Oke, setelah di copy, lalu silakan buat sebuah file baru. Ya, ini untuk login kita close saja dulu. Customer kita biarkan saja, belanja kita close saja. Oke. Nah, silakan bikin sebuah file baru di dalam customer ya, di dalam customer. Oke, saya ambil di sini customer, klik kanan new file. Oke, saya pastikan di sini. Ya. Lalu saya simpan. Saya simpan di sini, simpan. Oke, simpan di dalam customer ini di view-nya, yaitu adalah keranjang. Keranjang .php save. Nah, berarti di sini untuk menampilkan keranjang kita sudah ada. Berarti di sini ada item, deskripsi, price, quantity, total. Oke. Nah, di sini perlu kita ambil hanya satu aja ya, T-body. Ada TR satu baris saja. Dan TR ini TR lainnya ya, TR dari yang bagian kedua ya. Di TR ini sampai TR tutupnya dihapus saja. TR ini juga kita hapus saja. Nah, jadi di sini adalah konsepnya sama ya. Konsepnya sama ketika kita menampilkan data seperti itu. Oke, kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan coba pilih apa saja yang ingin kita tampilkan. Oke, pertama item. Oke, kita akan tampilkan item, lalu tanggal belanja kita. Oke, ini untuk tanggal belanja di bagian sini ya. Ini kita ganti aja dengan menampilkan si pembelanjanya dan ini tanggal belanjanya gitu. Atau boleh di bagian sini juga boleh ya, terserah. Oke, di sini saya akan tambahkan item saja. Item, lalu di sini gambar aja ya, gambar. Lalu di sini nama produk. Di sini harganya. Harga. Kuantitinya ini saya ganti jadi jumlah. Dan ini adalah total. Oke, nggak apa-apa deh. Ya, item, nama produk, harga di sini. Ini nanti akan menampilkan tanggal belanja. Oh, jangan ya. Mana tahu nanti bisa jadi suatu saat dia akan berbeda tanggal belanjanya ya. Jadi ini biarkan saja deh. Ini kita biarkan saja. Ini menampilkan nama nama siapa namanya? Nama dari customernya ya. Kalau untuk menampilkan nama customer, silakan buka bagian belanja yang tadi. Ya, kita copy aja bagian yang ini. Mana dia? Oh, ini aja kita copy. Kita copy bagian ini. Lalu di sini kita pastikan aja di sini. Buka kurung PHP. Untuk kurung PHP. Echo. This ini kita kasih jadi size name. Oke. Size name-nya. Oke, jadi kita coba bikin ini dulu. Dan kita coba panggil dulu ya. Kita coba panggil dulu. Oke, ini boleh kita belanja ini. Jangan ya. Kita ambil indeks ini aja ya. Kita ambil indeks ini aja. Di bagian customer ya, kontrol customer. Ambil bagian indeksnya, copy. Lalu kita pastikan di bagian bawah. Nah, indeksnya ini kita ganti jadi keranjang. Keranjang. Lalu di keranjang ini kategori sudah benar ya, atau mungkin kita nggak perlu tampilkan kategori karena dia nanti lebar ya. Oke, ini untuk bagian 2 ini kita hilangkan saja dulu ya. Oke, ini template header, ini data juga kita hilangkan dulu. Ini kita ganti jadi keranjang.php. Tujuan kita sekarang untuk menampilkan saja ya, untuk menampilkan dari tampilan keranjangnya gitu. Oke, sekarang berarti di bagian template-nya ya, di template customer, di bagian header-nya kita tambahkan link-nya. Link pemanggilannya. Oke, mana dia? Oke, ini kita copy aja ya bagian ini. Ini kita copy saja. Copy. Dan di bagian chart ini ya, bagian chart ini kita pastikan di sini. Kita copy bagian logout.
pastikan. Nah, di sini kita ganti indeks php, berarti ini adalah customer, dan di sini adalah keranjang, ya, keranjang. Nah, oke. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita klik akan menampilkan fungsi keranjang. Oke, kita akan coba dulu. Kita coba dulu di sini. Bisa atau enggak ya? Oke, kita coba refresh dulu bagian ini. Oke, kita coba klik chart keranjang kita. Nah, di sini sudah bisa menampilkan untuk fungsi keranjang ini ya. Ya, tabel untuk keranjangnya bisa. Dan ini juga menampilkan siapa nama pembelinya, gitu ya. Oke. Nah, tinggal kita menampilkan barang si yang customer beli ya. Oke. Nah, sekarang untuk header boleh kita close saja ya. Untuk headernya kita close saja. Nah, sekarang kita bikinkan di sini. Oke. Nah, ini adalah untuk menampilkan chart description. Kita coba cek ya. Chart itemnya ini untuk gambar. Ya, ini untuk gambar. Dan ini untuk menampilkan nama barang sama kodenya. Lalu ini harganya dan segala macamnya ya. Oke. Nah, berarti cara kita adalah yang pertama yaitu adalah berada di dalam modelnya. Ya, di dalam model. Oke, kita coba buka dulu belanja kita. Oh, udah dari sini ya, belanja. Nah, di sini untuk di belanja karena kita menggabungkan tadi ada beberapa tabel ya, kita gabungkan ya. Di sini kalau misalkan kita lihat ya, di dalam belanja kita itu ada dua tabel yang kita gabungkan, yaitu ada tiga ya, tabel belanja, tabel produk, dan tabel customer ya. Jadi ada tiga tabel yang akan kita gabungkan. Maka di sini untuk menampilkannya kita menggunakan join tables ya. Jadi kita menggunakan join table. Kita sudah pernah bikin join table sebelumnya, tinggal kita copy saja. Tinggal dicari, kalau tidak salah sebelumnya itu ada di mproduct ya, mproduct di sini. Oke, ini untuk join tabelnya, tabel data ini kita copy saja. Kita copy. Lalu belanja ini kita ganti. Nah, kita pasti seperti itu aja. Oke, tampil data ya. Di sini select bintang dari tabel utama kita. Tabel utama kita adalah tabel belanja. Nah, di mana ya join di tabel yang kita joinkan adalah tabel tabel produk ya, produk. Nah, di mana tabel produk kita? Tabel produk di mana itu ID dari produknya, ID yang dari tabel produk sama dengan TBL belanja gitu ya. Itu ID produknya. Oke, jadi tabel produk ID produk sama dengan tabel belanja titik ID produk. Nah, lalu kita lanjutkan lagi ya, kita joinkan lagi karena kita menggunakan tiga tabel di sini ya. Nah, berarti kita masih join nih dengan tabel yaitu customer ya, tabel customer yaitu di sini adalah tabel customer ID customer itu titik belanja ID customer. Oke ya, seperti ini. Nah, oke, jadi kalau misalkan kita tampilkan ini ya, kita tampilkan ini. Nah, coba dicari apa namanya, balik lagi ke bagian controller kita ya. Di bagian belanja ini kita kopikan ya untuk pemanggilan data produk ya.
Oke, sorry, ini harusnya oke, sorry. Di bagian indeks ini ada pemanggilan data mProduct. Nah, ini kita kopikan, lalu kita pastikan di bagian controller yang ada di keranjang tadi. Oke, this load model product, ya, data tbl product, this mProduct tampil data. Nah, ini bukan mProduct ya, tapi belanja. Ini juga tbl belanja. Nah, dia memanggil model dengan function tampil data di model belanja. Nah, ini yang dipanggilnya sama dia. Oke, berarti di sini kita sudah berhasil menyambungkannya ya. Nah, tinggal kita di bagian keranjang ini ya buat untuk menampilkan datanya. Oke, kita cobakan mengambil datanya seperti ini. Kita coba buka di bagian belanja kita sebelumnya. Nah, ambil ini aja ya. Kita ambil for each ini nih. Copy bagian for each ya. Lalu ambil di keranjang di bagian TR ya. Di atas TR ya, di bawah T-body. Pastikan aja di sini. Nah, jangan lupa buka kurung kurawalnya. Tutup PHP-nya. Ya, bikin seperti ini. Dan cari di atas tutup T-body, tutup juga ya, kurung kurawalnya seperti ini ya. Seperti yang ada di belanja. Copy, pastikan di sini. Nah, oke, sekarang tinggal kita menampilkan datanya saja gitu ya. Oke, kok saya close ya belanja tadi. Nah, untuk belanja pertama untuk menampilkan gambarnya ya, menampilkan gambar. Nih, kita ambil aja ini nih. Ya, IMG. Ini kita ambil saja IMG. Oke, kita pastikan di bagian sini. Oke, simpan. Lalu menampilkan nama barangnya ya, nama barang di belanja. Ini udah ada nih, tinggal kita ambil aja nih. Copy, kita pastikan di sini ya. Ini produk, nama produk ya. Nah, di sini boleh kita tampilkan kode produknya atau boleh kita tampilkan nomor belanjanya gitu ya. Oke, kita coba tampilkan nomor belanja aja ya di sini ya. Nomor belanjanya. Nah, saya pastikan di sini adalah nomor belanja. Jadi di sini string produk itu di sini adalah nomor underscore belanja. Sesuaikan ya dengan isian di database ya. Lalu di sini ada harga. Sini adalah menampilkan harga. Lalu di sini setelah harga ada total ya. Harga jumlah ya. Ini berarti jumlah beli. Oke, sebentar. Di sini item untuk untuk gambarnya, lalu ada nama, lalu ada harga. Berarti ada jumlah di sini. Berarti di sini adalah jumlahnya. Oke, saya coba cek dulu tampilannya. Oh, sorry ya. Di sini dia menampilkan seperti ini. Bukan seperti ini ya. Kita bukan seperti ini ya. Atau boleh kalian ingin bikin seperti itu, tapi saya nggak ingin bikin seperti itu deh. Saya menampilkan aja. Ini kita copy dulu. Copy. Di sini saya pastikan lagi. Berarti di sini adalah JML underscore belanja. Nah, berarti di sini ini untuk totalnya. Ini menampilkan totalnya. Nah, untuk menampilkan total berarti saya bikinnya seperti ini saja. Ya, di bawah kurung kurawal ini.
Untuk total kita bikin seperti ini aja deh ya. Oke, di sini. Oke, di sini echo kita tidak pakai echo. Sini string produk harga dikali string produk jumlah. Copy, paste, string produk jumlah. Oke. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Ini apakah dia tampil atau tidak ya? Oke, kita coba refresh. Oke, di sini ada kesalahan ya. Di M produknya online 61. Di controller 61. Controllernya di 61. Oke, di sini tidak ada string datanya, koma string data. Oke. Nah, ini juga bukan M produk ya. Ini harusnya M belanja nih. Oke. Di sini ketinggalan nih. Belanja. Oke, kita cek lagi. Ini sudah benar ya. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, di sini masih ada kesalahan. Itu kesalahannya pada keranjang online 22 ya, di line 22 kesalahannya. Nah, kita coba cek di line 22 di bagian keranjang. Line 22. Berarti ada salahnya di sini ya. Salahnya di sini. Oke, kita coba cek for each table produk. Ini benar. Oke, ini harusnya bukan tabel produk ya tadi ya, harus tabel belanja. Kita akan mengikuti yang ada di sini. Maka di sini harusnya adalah tabel belanja. Ini juga string belanja kita ganti. Nah, ini kita copy aja, copy untuk ke bawahnya, copy. Ini kita ganti. Copy ya. Ini kita ganti belanja semuanya. Oke, kita simpan. Lalu kita tampilkan lagi. Kita cek lagi apakah masih ada yang salah. Oke, di sini gambarnya lumayan gede-gede ya. Nah, hanya saja di sini sudah benar ya tampil data-datanya. Ya, tampil di sini harganya. Hanya saja untuk total di sini ada kesalahan ya di online 38. Ya, ada kesalahan. Tapi untuk gambarnya ini terlalu gede ya. Ini berarti kita atur lagi width dan height-nya. Width-nya kita atur jadi misalkan 100 saja. Dan height-nya kita atur juga jadi 100. Oke, untuk di sini ya masih ada kesalahan di sini nih. Belanja dikali harga ya. Oke, saya coba tambahkan echo dulu di sini. Echo. Nah, saya coba refresh dulu. Oke, gambarnya sudah kecil. Misalnya ada kesalahan di sini. Sedih kelas string jumlah. Oh ya, sorry. Di sini nggak ada jumlah ya, hanya ada JML belanja ya, sorry. JML underscore belanja. Oke, kita jalankan lagi. Oke, maka di sini sudah benar ya. 29 kali 8 benar 58.000. 127 kali 2 ini benar 45.000 kali 1. Oke, udah benar.
Nah, namun yang jadi masalah adalah yang tampil seluruhnya di sini adalah data keseluruhan tabel belanja, ya, bukan dari si pembeli yang namanya Khairuna saja. Kalau kita lihat, ya, berdasarkan ID customernya, yang belanja untuk nama Khairuna itu adalah hanya satu barang, ya, jadi bukan secara keseluruhannya. Maka di sini masih ada kesalahan. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk multi aksesnya. Jadi fungsi dari multi akses lanjutan yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana menampilkan keranjang belanja khusus untuk si customernya ini gitu. Jadi bukan keseluruhannya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah oke, kita masuk ke codingan kita. Langkah pertama kita adalah kita akan coba buka model belanja kita dulu, ya. Oh, sorry, kita harus coba buka customer kita dulu, ya, controller customer kita. Nah, di controller customer ini karena kita sudah bisa memanggil berdasarkan ID kita, ya, karena tadi kita menampilkan ID customer, ya, maka di sini boleh kita bikin di bagian keranjang, ya, di bagian keranjang ini. Kita bikin seperti ini. String where. Nah, string where, string di mana ya? String where. Lalu string this. Session. User data dalam kurung. Yaitu di sini kita ambil adalah untuk user datanya di sini kita ngambilnya di sini kalau kita lihat tadi sebelumnya untuk di belanja kita ambilnya adalah ini ya, sales ID customer nih. Ya, kita copy aja ini. Oke, jadi kita tangkap dulu nih data ID-nya. Ya, karena kita akan ingin menampilkan berdasarkan si customer-nya ya. Jadi makanya kita tangkap dia dulu datanya. Nah, setelah itu pada di sini this load model M belanja, ya, string data tabel belanja, string this M belanja, tampil data. Di sini kita tambahkan string where. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah, maka kita tinggal bikin string where ini di dalam model kita, ya. Kita bikinkan string where ini dalam model kita. Nah, jadi karena kita udah punya belanja ya, belanja di sini, jadi kita bikin ini sudah benar ya, tabel belanja, tabel customer ini sudah benar, ya. Nah, di sini kita tambahkan, ya. Setelah ini kita tambahkan string this, ya, db, lalu saya tambahkan di sini where-nya, where, berarti di sini adalah tbl customer, titik ID underscore customernya, ya, sama dengan titik string where. Oke, sekarang kita coba simpan, lalu kita coba jalankan. Apakah dia sesuai dengan pembeli customernya? Oke, kita coba refresh.
Oke, di sini ada kesalahan belanja line 9 ya. Oke, di sini ada kesalahannya, letaknya pada line 9 ya. Oke. Oke. Nah, di sini ada tinggal satu. Di bagian tampil datanya ini kita tambahkan string where-nya. String where nih sini. Oke. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan lagi. Nah, oke. Maka sampai di sini kita sudah berhasil menampilkan ya user kita sesuai lanjutan kita. Nah, ya. Jadi kalau di sini si customer si Karunas ini dia belanja cuma satu barang, maka dia hanya menampilkan satu barang. Oke, kita coba logout dan kita tampilkan si customer yang belanja dua barang sebelumnya gitu ya. Oke, kita coba login. Oke, kita coba masukkan datanya. Mail ini tadi kalau nggak salah 12345 sigin. Oke, kita coba lihat keranjang belanjanya, chartnya. Oke, maka di sini dia menampilkan dua data barang. Ya, jadi untuk proses multi akses dari usernya kita sudah berhasil ya. Nah, jadi sampai di sini prosesnya. Nah, untuk minggu depan kita akan bikin proses yang namanya multi insert. Artinya kita bisa mengimportkan satu kali banyak barang ya, sekali banyak data ya dalam satu kali klik tombol input. Nah, jadi di sini prosesnya nanti yang kita bikin. Nah, jadi ini akan nyambung ya dengan materi kita minggu depan. Dimana nanti kalau misalkan ada beberapa barang, kita di sini artinya kita ingin beli berapa barang ya. Nanti kita akan klik centang barang yang mana kita beli dan lalu kita klik barangnya ya, lalu kita klik bayar ya, atau kalau kita klik beli ya, maka dia akan masuk ke tabel pembelian. Nah, untuk proses di menampilkan data sesuai dengan si usernya ya, itu artinya di sini user akses akunnya, maka kita sudah berhasil sampai di sini. Ya, minggu depan kita akan masuk ke proses pembelian lagi ya, pembelian atau pembayaran. Nah, dengan materi kita yang namanya adalah multi insert ya. Oke. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Silakan dicobakan proses ini semuanya ya, dari belanja barang tadi sampai dengan proses menampilkan barang berdasarkan si pembeli customernya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.